Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarih bidharil anqal. Allahumma sakhil lana kutuba kullaha. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kami dalam kajian Kitab Safinatun Najah, masih membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum fikih. Insyaallah dalam kajian kitab Safinah ini sekarang sudah masuk kepada mujibatul ghusli, yaitu pasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan kepada mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini satu pasal mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sittatun, itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji. Paslun, adapun ini satu pasal menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan kepada mandi. Jadi mandi besar, ada perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi besar. Kan kalau misal tadi buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin, kemudian bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu termasuk perkara yang mewajibkan untuk berwudu. Sedangkan ini yang mewajibkan untuk mandi besar. Apa saja? Yang pertama, ilajul hasyafati. Ada ilajul hasyafati, Dek? Dibuka sebelah sana, dibuka. Ya, dibuka. Ilajul hasyafati. Ada. Nah, ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah kepada farji. Ya, memasukkan hasyafah yaitu kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, walaupun itu dibungkus. Maaf ya, misal tadi pakai sarung, pakai kondom, maaf ya, itu tetap walaupun dia pakai pembungkus, tetap itu mewajibkan mandi. Walaupun hanya tadi bersentuhan begitu saja, ya, tidak masuk terlalu dalam misal, itu tetap mewajibkan mandi. Paham ya? Yang kedua, wa khurujul mani, keluar air mani dengan jalan apa saja. Ada yang dengan jalan halal, ada yang dengan jalan haram, ya. Contoh misal jalan halal ya tadi seperti mimpi, ya, bagi yang belum menikah misal dengan mimpi itu keluar, maka dia wajib mandi. Ataupun misal maaf laki-laki, ya, laki-laki dengan istrinya itu halal, dengan tangan istrinya halal misal mengeluarkan, maka itu dia mewajibkan untuk mandi. Paham ya? Makanya kalau dalam masalah ini memang agak sedikit vulgar. Kalau dalam masalah fikih memang itu untuk hukum fikih harus dijelaskan lebih jelas. Adapun dengan jalan haram, contoh maaf bisa dengan jalan berzina dan itu misal ya, atau misal dia keluar maninya misal dengan tangan istri yang bukan
apa istilahnya, bukan mahramnya ya, bukan mahramnya, misal dengan orang lain, itu tetap keluar mani, maka itu haram. Ataupun maaf, bisa tadi seorang pemuda atau laki-laki dengan tangannya sendiri, itu haram juga, sama dia mewajibkan untuk mandi. Paham ya? Harus bisa dibedakan mana mani, mana mandi, ada wadi. Ada 3 ya. Mani itu ketika keluar dari seorang laki-laki itu warnanya itu putih kental, seperti adonan roti. Baunya pun sama seperti adonan roti baunya. Kemudian kental, dan salah satu cirinya memancar keluarnya itu. Keluarnya dengan memancar, kemudian juga ya tadi terasa ada syahwat, kemudian warnanya seperti tadi, itu kental, putih ya. Itu ciri-cirinya bisa kita bedakan. Dan tidak najis ya. Tidak najis, tapi dia mewajibkan mandi kalau keluar. Itu satu, mani, harus bisa membedakan. Yang kedua ada yang disebut dengan madi. Kalau madi itu dia keluarnya itu ketika mengeringi kencing ataupun ketika keluar syahwat. Ketika ada keluar syahwat, sebelum mandi itu ada madi dulu. Nah, kalau madi itu hukumnya najis. Kalau misal tadi netes ke celana atau ke selempak, maka selempaknya harus diganti ya. Tapi tidak wajib mandi, wajibnya wudhu saja. Jadi dia wajib wudhu saja, wudhu tidak usah mandi. Tapi ininya harus diganti selempaknya, paham ya? Ya. Ataupun tadi bisa dengan ngeri kencing biasanya. Ada juga yang seperti itu disebut mandi. Ya. Yang ketiga ada disebut wadi. Wadi juga sama najis. Wadi itu keluarnya biasanya kalau capek. Ketika kita bisa capek, habis olahraga ya, atau tadi nge-gym, ataupun misal tadi habis angkat-angkat berat ya, biasanya keluar ada basah-basah, itu namanya wadi ya. Maka itu najis, selempaknya harus diganti ya. Bukan keringat nih, bukan, tapi wadi, keluar dari kemaluan itu, dan itu warnanya bening, sama dengan madi, bening, tapi tidak kental seperti adonan roti ya, seperti tadi mani. Kalau mani itu memancar, kalau itu dia menetes saja ya. Nah, kalau misal wadi itu sama najis, tapi tidak wajiban di wudhu saja. Paham ya? Tapi dikecualikan, ada juga, maaf, misal orang yang punya penyakit, contoh mani encer. Nah, mani encer juga sama, dia keluarnya tidak memancar, terus juga kadang-kadang tidak kental, cair. Nah, itu juga sama termasuk mani. Walaupun tadi dari itu keluar dari kategori air mani. Paham ya? Maaf, ini agak sedikit tadi dijelaskan lebih lebar supaya lebih paham ya dalam masalah fikih. Paham ya? Nanti ada bisa membedakan mana mandi, mana mani, mana wadi. Sudah bisa dicerna ya. Nah, begitu. Nah, ini untuk terutama kita-kita yang sudah adek misalnya udah masuk masa balik ya. Sudah masuk balik, ini harus lebih tahu bagaimana cara membedakannya, dan ketika seperti apa. Kalau misal keluar ini harus seperti apa, kalau keluar air ini harus seperti apa, begitu. Yang ketiga, wal haidu, dengan sebab haid ya. Wal haidu, dan dengan sebab haid ya. Lan haid, dengan sebab keluar haid bagi perempuan, wan nipasu, lan nipas, dan dengan sebab keluar nipas bagi perempuan. Haid bagi perempuan, nipas bagi perempuan ya. Kemudian wal wiladatu, lan wiladah, lan lahiran. Nah, melahirkan itu juga sama, harus mandi wajib ya. Kemudian wal mautu, lan mati, meninggal. Orang yang meninggal itu juga sama, dia harus mandi wajib ya. Paham nih adek? Hal-hal yang mewajibkan untuk mandi wajib ya. Sekali lagi, satu apa? Memasukkan tadi hasyapah ke dalam parji. Yang kedua, keluar air mani dengan jalan apa saja. Yang ketiga, dengan sebab
apa? Dengan sebab keluar darah haid bagi perempuan. Yang keempat, keluar darah nifas bagi perempuan. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, meninggal. Ya. Catatan di sini, ya, catatan dalam darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, ya, dengan jalan yang sehat dan ditentukan adanya beberapa waktu yang tertentu, artinya, ya, maksudnya ditentukan tuh keluarnya tuh tertentu, ya, kadang mengikuti kebiasaannya, ya, tiap bulan itu keluar, kadang ada yang beberapa hari sekali begitu, ya. Kemudian kalau darah nifas yaitu yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah tuh namanya darah nifas. Ini bagi perempuan. Paham ya? Nah itu tadi pembahasan di dalam masalah perkara yang mewajibkan mandi. Kita ringkas-ringkas saja ya supaya nanti kita bisa, karena ini kita mengejar beberapa pembahasan, nanti kita terus membahas materi selanjutnya. Kemudian furudul gusli, perkara-perkara yang mewajibkan, artinya perkara-perkara pardu-pardunya mandi, ya. Furudul gusli, pardu-pardunya mandi, perkara yaitu pardu-pardunya mandi besar. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Adapun ini satu pasal, furudul gusli, pardu-pardunya mandi, utawi pirang-pirang pardune adus, iku isnani itu ada dua. Aniyatu yang pertama niat. Pardunya mandi wajib itu cuma dua deh. Satu aniyatu niat, mandi wajib. Yang kedua watakmimul badan bil ma'i, menyeratakan, mengumumkan, menyeluruhkan air ke seluruh badan. Cuma dua aja. Paham ya? Kalau fardu wudu ada berapa? 6. Kalau fardu mandi mah cuma 2. Apa saja? Niat dan menyeratakan, ya, atau meratakan air ke seluruh anggota badan, ya, anggota tubuh, ya. Nah, di sini bagaimana cara niatnya? Nawaitu rob al hadasil akbari fardolillahi ta'ala, ya, ataupun nawaitul gusla li robil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kalau di sini di kitab ada contohnya nawaitu rob al hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Niat saya menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul guslal janabah di robil hadasil akbari fardolillahi ta'ala, ya. Boleh juga nawaitul guslal janabah lil haidi kalau untuk orang haid. Nawaitul guslal janabah lil haidi atau lin nipasi, ya. Itu untuk tadi yang haid atau nipas. Jadi kalau kita cukup, kalau laki-laki nawaitul guslal janabah li robil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Paham ya deh ya. Nah itu tadi pardunya mandi. Jadi kita harus tahu, karena memang laki-laki, terutama laki-laki, perempuan kalau sudah masuk masa haid, masa balik, perempuan haid, kalau laki-laki tadi ya masa mimpi tadi keluar mani, mimpi kemudian keluar air mani, maka mewajibkan untuk mandi. Tapi kalau misal mimpi tapi nggak keluar, nggak mewajibkan mandi, paham? Tapi kalau misal nggak mimpi, tahu-tahu basah, tapi bukan ngompol, ini air mani, maka dia harus mandi, paham ya? Gitu. Kemudian sekarang syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Syurutul wudu'i, syarat-syaratnya wudu. Utawi piro-piro syarate wudu iku asyaratun 10. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. 1. Islam. Kitabnya kelihatan nggak? Nggak ya, langsung di sini ya.
Satu, Islam. Syaratnya wudhu apa deh? Satu, Islam. Al-Islamu Islam. Yang kedua, watam yiju, yaitu balik. Watam yiju itu apa namanya itu? Tamyij. Bukan balik, tamyij. Tamyij itu bisa membedakan mana yang kanan mana yang kiri, baik dan buruk, itu tamyij ya. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas ya. Wan naqa'u anil haidi wan nifas, yaitu bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau misal bersih dari haid dan juga dari nifas. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, bersih dari perkara yang dapat mencegah daripada masuknya air kepada kulit. Artinya tidak ada yang menghalangi kepada air untuk masuk ke pori-pori kulit. Jadi bersih dari perkara yang mencegah seperti tinta, cat, kemudian apalagi lem ya. Apa saja tato yang tadi menghalangi air masuk ke pori-pori kulit ya. Jadi kalau menghalangi itu tidak sah. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang yang punya tato ya, sudah telanjur kan susah. Kalau misal susah dihilangkan, maka insya Allah itu sah-sah saja. Teruskan aja. Yang penting jangan diulangi lagi. Kalau nanti bikin tato lagi itu dosa ya. Udah, kalau misal tadi ada tato, udah sholat saja. Insya Allah dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah menerima dan wudunya sah. Amin ya. Kemudian yang kelima, yaitu yang kelima, wa ala yakuna alal udwi ma yughayyiru al-ma'a. Yang kelima, jangan ada anggota yang dapat merubah. Ya, artinya anggota ada perkara yang dapat merubah kepada air. Contoh seperti kecampuran dengan obat merah. Ada sesuatu atau perkara yang dapat merubah air, ya. Artinya anggota itu ada perkara yang dapat merubah. Contoh seperti apa? Teh, gula, ataupun tadi apa? Seperti betadin, ya. Dapat merubah air. Itu tidak boleh. Yang keenam, yaitu wal ilmu bi fardiyatihi, yaitu tahu kepada pardu-pardunya wudhu ya. Dia tahu kepada keparduan wudhu. Kemudian yang ketujuh, wa ala yatakida pardon min furudihi sunnatan ya. Yang ketujuh, tidak meyakinkan yang sunnah kepada satu keparduan dari pardunya wudhu. Itu enggak boleh ya. Artinya tidak meyakinkan yang pardu jadi sunnah, yang sunnah jadi pardu ya. Jadi kalau yang sunnah ya sunnah, yang pardu ya pardu begitu. Kemudian yang kedelapan, wal ma'u at-tahuru, air yang dipakai untuk wudhu itu adalah air yang mensucikan. Air suci dan mensucikan. Seperti air mutlak, air suci dan mensucikan. Ya, kalau air teh, air suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Ini air mutlak, air suci dan mensucikan. Begitu. Yang kesembilan, waduhulul wakti, harus masuk waktu sholat bagi orang yang langgeng hadas, dawam hadas. Contoh orang yang beser, terus aja beser. Atau perempuan keluar darah istihadoh namanya, terus aja keluar ya. Atau maaf, bisa ada orang yang buang air, mencret terus, keluar terus. Udah adan masih keluar lagi, terus aja keluar. Kan kalau misal buang air yang terus menerus seperti mencret itu enggak berhenti-berhenti, keluar terus ya.
Maka caranya tadi harus masuk waktu sholat dulu. Baru habis itu wudu. Wudunya juga beda. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk dibolehkannya sholat. Jadi bukan irabil hadas. Bagi orang yang dawam hadas, yang langgeng hadas, yang keluar terus. Maka nawaitul wudu'a listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian yang ke-10 wal muwalatu. Ya, tadi kan waduhulil wakti siapa? Li daimil hadas. Sekarang yang terakhir wal muwalatu. Siapa mualah? Yaitu harus terus-menerus anggota wudu dengan artinya harus terus-menerus wudunya antara anggota wudu bagi orang yang langgeng hadas. Jadi terus-menerus bagi orang yang langgeng hadas ini harus mualah ya. Waduhulil waktu masuk waktu, wal muwalatu terus-menerus bagi orang yang langgeng hadas. Paham ya? Ini tadi syarat-syaratnya wudu. Selanjutnya nawakidul wudu'i ya. Lihat deh, nawakidul wudu'i perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sekarang kita membahas apa saja yang membatalkan wudu ya. Paslun utawi iki iku pasal sawiji nawakidul wudu'i utawi pirang-pirang perkara yang membatalkan wudu. Apa saja perkara yang membatalkan wudu? 1 ya. Ada 4 arba'atu asya. Al awal al khariju min ahadis sabilain. 1 ada yang keluar dari salah satu dua jalan ya, baik jalan depan atau jalan belakang. Contoh apa dek? Yang keluar dari depan atau belakang. Walaupun yang keluar itu bukan air kencing. Contoh batu. Orang yang kencing batu itu batal wudunya. Paham ya? Ataupun orang yang punya cacing kremi. Ya, cacingan, keluar cacing, batal wudunya. Paham ya? Sekalipun bukan air, kecuali air mani. Ya, air mani itu tidak najis ya. Tapi dia wajib mandi. Yang kedua adalah zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qaidin mumakkinin mak'adahu minal ardi. Yang kedua hilang akal dengan sebab tidur, kecuali tidurnya ini yang mana tidur yang tempatnya duduknya ini, duburnya ini tepat di tempat duduk. Ada tidurnya begitu. Nah kayak gitu ya. Ada misal duduk tidurnya begini, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keangkat begitu itu batal. Karena ini keangkat duburnya ini ya. Ataupun tadi sudah tidur begitu ya. Tapi kalau misal tidurnya seperti ini, tetap di tempat duduknya tidak membatalkan. Kecuali kalau duduknya begini, ini batal ya. Jadi ini si dubur harus tetap di tempat duduk seperti ini ya. Ya sama, itu juga batal. Kan terangkat ya. Selonjoran, nyarandek, nah gitu. Ataupun begini ya, atau selonjoran yang hunjar itu batal ya. Artinya begini, tadi yang hilang akal semuanya batal wudu ya, kecuali tidur yang mana tidurnya berada di tempat duduk seperti ada begitu. Paham ya? Jadi kalau misal pingsan ataupun tadi bisa ya udah tidur gelepak begitu udah batal. Paham ya? Kalau misal ada duduknya begitu, ngantuk tadi esok ketiduran, bisa langsung sholat. Asalkan duduknya seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, asalitu al-ittiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Ya. Yang ketiga
bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan, yang mana itu yang bukan tadi yang bersentuhan itu ya, yang sah dinikah dan dua-duanya itu sudah balik ya. Jadi kalau ada sama misal anak kecil ya, anak kecil itu tidak batal. Tapi kalau misal tadi yang bisa dinikah ya, maka itu tadi tidak maka dia membatalkan wudhu ya. Jadi kalau ada besar yang balik sama yang balik dua-duanya dan itu tadi boleh dinikah, maka tadi menjadi batal. Yang keempat, ar-rabi'u masukubuli adamiin ya. Au halakoti duburihi bibatni rohati au butuni al-asabi. Yang keempat, menyentuh kubur atau dubur adami manusia ya. Tegasnya bukan hewan dengan dampa telapak ya. Ini dengan ini. Nah, gini. Tapi kalau ini enggak, saya garuk-garuk pakai ini. Enggak. Jadi maaf, kalau misal kubul depan itu ini batangnya. Tapi kalau bisa ininya telurnya itu tidak, makruh saja. Tapi batangnya ini membatalkan. Tapi kalau misal garuk-garuknya pakai ini enggak batal. Tapi kalau misal dengan disentuh ini batal. Paham ya? Kemudian kalau misal ini hukumnya makruh, sama seperti tadi ininya rambutnya atau ininya itu makruh. Kalau ini juga sama makruh, kecuali lubangnya. Kalau lubangnya itu batal. Yang membatalkan itu lubangnya. Ya? Nah, itu tadi. Nah, itu salah satu tadi perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan wudhu. Paham deh tadi ya? Ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya al-mahrumatu alaman intaqada wudu'uhu. Perkara-perkara yang mengharamkan kepada orang yang tidak punya wudhu. Ada pengharaman-pengharaman bagi orang yang punya wudhu. Ya, apa saja? Paslun utawi iki iku pasa sawiji ya. Man ing takodo sapa wonge ing takodo yang batal wudu opo iku wudune si wong ya. Si wong ini, si orang ini batal wudunya. Haruma alaihi, maka haram alaihi ing atase wong kepada orang tersebut haram. Apa saja? Arba'atu asya, yaitu ada 4 ya. Kalau ada batal wudu haram 4 perkara. Apa saja? 1, haram as-sholatu, haram sholat, nggak boleh. Yang kedua, watawapu, haram dan haram tawaf. Yang ketiga, wamasul mushafi, haram mengambil atau menyentuh mushaf Al-Quran ya. Jadi haram menyentuh Al-Quran. Wahamluhu, dan juga haram membawanya, dibawa dia haram. Kecuali darurat, jatuh misal. Jatuh gak ada yang ngambil, cepat diambil. Darurat. Ya. Wa yahrumu ala junubi. Sekarang pengharaman bagi orang yang junub. Wa yahrumu ala junubi sitatu asya. Ya. Yang mengharamkan bagi orang yang junub ini ada 6. As-sholatu, yang pertama sholat. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Wa masul mushafi, yaitu menyentuh mushaf. Wa amluhu, dan juga membawa mushaf. Walubsu fil masjidi, yaitu tinggal ya, haram untuk tinggal di masjid ya, tidak boleh
Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, qiraatul Quran, membaca Quran juga haram bagi orang yang punya hadas besar. Tapi kalau misal tadi kita wudu, boleh dibukakan orang-orang ini baca. Atau baca di masjid kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu tidak haram. Tapi kalau misal kita lagi junub, tadi kan lagi batal wudu, ini malah lagi junub, baca itu tidak boleh. Qiraah itu. Paham ya? Jadi kalau kita baca tidak boleh kecuali tadi niat zikir, ya. Contoh seperti ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan penggalan dari ayat Al-Qur'an, ya. Itu boleh tapi niatnya niat zikir. Atau para hafiz Quran mau mengulang hafalannya itu niatnya niat zikir, bukan niat qiraah, ngaji, baca. Kalau baca haram, tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Paham ya deh ya? Kemudian yang diharamkan bagi orang yang haid, ya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Ya. Lan haram bil haidi sabab haid apa? Asyaratu asya, 10 pirang-pirang perkara. Apa saja? Yang pertama as-sholatu, bagi orang yang haid haram sholat. Yang kedua wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran, wahamluhu dan membawanya, walub supil masjidi dan diam di masjid, ya. Walub supil masjidi lan meneng pil masjidi ing dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan membaca Al-Quran. Wa saumu dan saum lan puaso, ya, lam poso. Wa tolaku dan tolak. Wal mururu dan juga melewati pil masjidi, lewat ke masjid, ya, ing dalam masjid. Jadi dia lewat ke masjid. Haram diam di masjid, haram berpuasa, haram ditolak, ya, haram ditolak. Yang ke-9 haram melewati ke dalam masjid, ya. Nomor 10 haram wal istimta'u bima baina surrati warukbati. Haram dialap suka atau tadi bersenang-senang jima di antara apa? Di antara pusar dan lutut. Di sini, ya. Selain ini ke atas boleh, tapi kalau di sini tidak boleh. Paham ya? Itu perkara-perkara yang tadi tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu, tidak suci dari hadas besar, dan orang yang sedang tadi haid, ya. Itu yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Alhamdulillah telah kita pelajari beberapa bab, walaupun sedikit, ini mengulas beberapa perkara-perkara yang tadi mewajibkan mandi, dan juga perkara pengharaman bagi orang yang tadi tidak punya wudu, kemudian dia berhadas besar, dan juga dia sedang berhadas besar yaitu dengan sebab haid. Insyaallah pemirsa dimanapun Anda berada, bab selanjutnya asbabut tayamum, bab-bab tentang sebab-sebab tayamum akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Disimak terus di video selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita tetap senantiasa istiqomah untuk mengkaji beberapa ilmu-ilmu, termasuk ilmu fikih. Semoga menjadi bekal kita untuk di masa depan kita, terutama bekal dunia, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian video yang pada kali ini dalam ngaji sore ini dalam kajian kitab Syapinah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.